Ayo gerak dhisik. Coba sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dr. Dodi Kusmiati, selamat siang para senior dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mempresentasikan jurnal dengan judul Manifestasi Gastrointestinal dan Hepatik Coronavirus Disease 19 dan hubungannya dengan riwayat perjalanan klinis yang berat. Jurnal ini adalah penelitian sistematik review dan meta-analisis. Jurnal ini diambil dari Indian Journal of Gastroenterology yang diterbitkan pada tanggal 19 Mei 2020 dengan penerbit Primer. Jadi coronavirus disease atau kita sebut dengan COVID-19 itu adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh infeksi SARS-CoV-2 yang mana COVID-19 ini terutama menginfeksi saluran pernafasan dengan tingkat keparahannya mulai dari asimptomatis hingga tingkat yang berat. Pada tanggal 13 Mei 2020, yaitu 3 bulan sejak kemunculannya, COVID-19 ini telah menyebar lebih dari ke 200 negara dan telah menginfeksi lebih dari 4.342.000 orang dan telah menyebabkan kematian lebih dari 292.000 orang. Dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO telah menyatakan sebagai pandemi. COVID-19 ini termasuk penyakit yang baru sehingga pengetahuan tentang penyakit ini masih tidak lengkap dan masih terus berkembang. Selain pada sistem pernapasan, banyak dilaporkan rangkaian kasus keterlibatan gastrointestinal dan juga sistem hepatik. Namun kebanyakan dari rangkaian kasus ini memiliki ukuran sampel yang kecil dan datanya pun heterogen serta saling bertentangan. Selain itu, hubungan antara gastrointestinal dan hepatik pada tingkat keparahan penyakit COVID-19 juga masih belum jelas. Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mempelajari frekuensi manifestasi gastrointestinal dan hepatik pada COVID-19. Kemudian yang kedua untuk menentukan apakah manifestasi gastrointestinal dan hepatik itu berhubungan dengan perjalanan klinis yang berat pada penyakit COVID-19. Penelitian ini adalah penelitian tinjauan sistematik dan meta-analisis dengan pedoman PRISMA, yaitu Prevalent Reporting Items for Systemic Reviews and Meta-Analysis and most meta-analysis of observational studies in epidemiology. Protokol dari meta-analisis ini telah terdaftar di International Prospective Register of Systemic Reviews dengan nomor register sekian dan tersedia secara lengkap di website NIHR, National Institute for Health Research. Seleksi studi ini, yaitu makalah yang dipublikasikan di PubMed antara tanggal 1 Januari
2020 hingga bulan Maret 2020 beserta data manifestasi gastrointestinal dan hepatik pada pasien dewasa dengan COVID-19. Kata kunci yang digunakan yakni 2019 Indian Journal Gastroenterology (nCoV), kemudian nCoV 2019, kemudian novel coronavirus 2019, SARS-CoV-2. Kemudian kita kelayakan. Yang pertama, studi ini harus memakai bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, studi harus dipublikasikan secara lengkap. Studi yang dipublikasikan tidak lengkap maka tidak diikut sertakan. Kemudian desain studi kasusnya itu harus retrospektif dan prospektif dengan data manifestasi gastrointestinal atau hepatik pada penyakit COVID-19. Kemudian partisipannya harus pasien dewasa, di mana penelitian yang hanya mencantumkan populasi pediatrik tidak diikutsertakan. Demikian pula penelitian pada wanita hamil terkait dengan COVID-19 juga tidak diikutsertakan. Kemudian data meliputi tanggal publikasi, jumlah pasien, tempat studi, data demografi, komoditas, gejala yang muncul, hasil pemeriksaan laboratorium, dan jumlah pasien. Kemudian kriteria untuk mengidentifikasi perjalanan klinis yang berat. Yang pertama, pasien yang membutuhkan perawatan ICU. Kemudian pasien yang mengalami ARDS, shock, gagal napas, atau yang membutuhkan ventilasi mekanik sesuai dengan pedoman WHO untuk COVID-19. Yang ketiga, pasien yang dikategorikan sebagai kelompok parah atau kritis menurut pedoman diagnosa dan tata laksana untuk SARS-CoV-2 yang dikeluarkan oleh Komisi Kesehatan Nasional Republik Argentina. Yang keempat, ini pasien yang tidak selamat. Penilaian kualitas studi ini menggunakan tools dari NIH, kemudian alat tersebut dikembangkan bersama National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) dan juga Research Triangle Institute Internasional. Kemudian analisa dari statistiknya, di sini data demografis, klinis, dan laboratorium ditampilkan sebagai %, atau means. Kemudian meta-analisis dilakukan dengan menggunakan operasio dengan confidence interval 90% sebagai ukuran efek dari data dikotomi dan nilai P kurang dari 0,05 dalam rangka menunjukkan perbedaan yang berarti. Untuk mendapatkan nilai operasio dari data kontinu, digunakan metode Hasselblad dan Hedges. Kemudian untuk menilai heterogenitas tadi, dilakukan perhitungan statistik equator, di mana equator lebih dari 50% untuk menunjukkan heterogenitas substansial. Jika heterogenitasnya studi itu lebih dari 50%, maka dilakukan analisa sensitivitas. Hasil penelitiannya, dari seleksi studi dan koleksi data, di sini didapatkan ada 1.672 publikasi dalam bahasa Inggris, kemudian dilakukan screening, penelusuran terhadap abstrak dan juga teks lengkapnya. Dari 1.662 ini dieksklusi 1.573 sehingga hanya didapatkan 99 publikasi yang relevan. Dari 99 publikasi ini, ada 37 publikasi yang tidak terpakai dengan alasan yang pertama tidak menyantumkan perjalanan klinis atau kaitannya dengan gastrointestinal hepatik. Kemudian ada juga penelitian yang dia ternyata hanya menyantumkan pada pasien kanker saja atau juga pada pasien HEMI saja. Kemudian ada data yang tidak lengkap. Dari 99 ini akhirnya hanya 62 yang bisa masuk ke dalam systemic review, dan dari 62 ini hanya ada 26 yang masuk ke dalam meta-analisis. Ini karakteristik dan kualitas studi yang termasuk dalam tinjauan dan meta-analisis. Tadi dari 62 publikasi, lebih dari 90% itu publikasi ini berasal dari Cina. Adapun sisanya, yaitu kurang dari 10%, itu berasal dari Australia, kemudian ada dari Singapura, juga ada dari Eropa. Adapun penelitian yang paling besar, yaitu dilakukan oleh Guan et al., yang mana pada penelitian Guan et al. Ini mengikutsertakan 1.909 pasien. Jadi dari 62 studi ini totalnya ada 8.031 pasien atau peserta. Kemudian dari 62 publikasi ini ternyata hanya 30 publikasi aja yang dia menyantumkan data klinik perjalanan klinis pasien, yakni antara pasien yang perjalanan klinisnya bagus dan perjalanan klinisnya berat, di mana total pasiennya itu 600
6.210 itu 20%. Pasiennya berada dalam perjalanan klinis yang berat, sementara yang 80% itu berada dalam perjalanan klinis yang bagus. Berikut data demografi dan presentasi klinis pasien. Tadi totalnya ada 8.301 pasien dengan jenis kelamin laki-laki itu 54% atau 4.443 dengan usia rata-rata 48,3 plus minus 16,5. Kemudian dari komorbiditas yang ada pada pasien ini, baik itu penyakit jantung, kemudian hipertensi, diabetes, dan penyakit gagal ginjal yang kronis, di sini didapatkan ada 34% pasien yang dengan komorbiditas. Adapun komorbiditas pada chronic liver disease, baik itu pasien hepatitis B, hepatitis C, kemudian cirrhosis hepatis disendirikan, ya ini sebanyak 3% atau 200 dari 6.183 pasien. Kemudian untuk gejala umum pada pasien COVID-19, ya ini ada demam, batuk kering, batuk berdahak, kemudian sesak. Di sini gejala yang paling banyak muncul adalah demam sebanyak 83%. Adapun gejala yang terkait dengan gastrointestinal, baik itu diare, mual muntah, kemudian nyeri abdomen, yang paling banyak adalah diare sebanyak 9%. Kemudian ini tes fungsi hati, dan di sini dari 62 publikasi hanya ada 23 publikasi yang di sana menyantumkan atau memberikan data tentang pemeriksaan fungsi hati. Di sini ada peningkatan AST, aspartat aminotransferase sebanyak 25%, kemudian alanin aminotransferase sebanyak 23%, kemudian dari pasien yang ada data tentang pemeriksaan bilirubin hanya 9% yang mengalami peningkatan bilirubin, kemudian 60% mengalami hipoalbumin, dan 7% pasien mengalami peningkatan pemanjangan prothrombin time. Ini hubungan antara usia lanjut di atas 60 tahun dengan perjalanan klinis dari yang berat. Ini hasil dari meta-analisis, yaitu hubungan usia lanjut dengan perjalanan klinis berat. Di mana di sini yang masuk meta-analisis ini hanya ada 26 publikasi dan didapatkan odds ratio sebesar 3,96, yaitu rentangnya antara 3,24 sampai 4,84 dengan T kurang dari 0,01. Maka ini menunjukkan adanya hubungan antara usia lanjut dengan perjalanan klinis yang berat dari COVID-19. Kemudian ini hasil meta-analisis hubungan antara komorbiditas dengan perjalanan klinis yang berat. Yang mana komorbiditas yang dimaksud di sini adalah hipertensi, kemudian diabetes, penyakit kardiovaskuler, dan penyakit ginjal yang kronis. Yang dimasukkan dalam meta-analisis ini ada 16 publikasi dengan hasil odds ratio sebesar 3,88, kemudian dengan nilai P kurang dari 0,01. Maka ini menunjukkan adanya hubungan antara komorbiditas dengan perjalanan klinis yang berat dari COVID-19. Kemudian ini hasil meta-analisis hubungan antara penyakit hati kronis dan dengan perjalanan klinis yang berat pada pasien COVID-19. Di sini hanya ada 10 publikasi yang dimasukkan yang memberikan data tentang penyakit hati yang kronis. Dapatkan odds ratio 1,07. Jadi ini gabungannya ini menyentuh angka 1 dan dapatkan P-nya lebih dari 0,01. Maka ini menunjukkan tidak adanya hubungan antara penyakit hati kronis dengan perjalanan klinis yang berat. Jadi riwayat penyakit hati yang kronis sebelumnya, baik hepatitis B, hepatitis C maupun cirrhosis hepatis, tidak berhubungan dengan perjalanan klinis yang berat dari COVID-19. Kemudian ini hubungan antara diare kronis yang terikat dengan perjalanan klinis yang parah. Di sini hanya ada 16 publikasi. Kemudian odds ratio-nya 2,00 dan P-nya kurang dari 0,01. Maka ini menunjukkan bahwasannya diare kronis itu berhubungan erat dengan perjalanan klinis yang berat pada pasien COVID-19. Kemudian di sini hasil dari meta-analisis hubungan antara aspartat aminotransferase yang di atas normal dengan perjalanan klinis yang berat. Di sini ada 15 publikasi yang menyantumkan data peningkatan aspartat aminotransferase didapatkan dengan rasio 1,40 dan
Di sini P-nya kurang dari 0,01, maka ini menunjukkan adanya hubungan antara peningkatan transaminase dengan perjalanan klinis yang berat. Kemudian ini transaminase yang lain, yakni alanin transferase, kenaikan enzim alanin transferase dikaitkan dengan perjalanan klinis yang berat pada COVID-19. Di sini ada 16 publikasi yang dimasukkan dalam meta-analisis ini, kemudian didapatkan odds ratio 1,57 dan didapatkan P-nya kurang dari 0,01. Maka ini menunjukkan bahwasannya peningkatan ALT itu berhubungan erat dengan perjalanan klinis yang berat dari COVID-19. Kemudian di sini hubungan antara peningkatan bilirubin serum dengan perjalanan klinis yang berat dari COVID-19. Di sini hanya ada 7 publikasi, kemudian didapatkan odds ratio 2,38 dengan P yang kurang dari 0,01. Maka ini menunjukkan bahwasannya peningkatan bilirubin serum itu berkaitan dengan perjalanan klinis yang berat dari COVID-19. Kemudian untuk nilai hipoalbumin dikaitkan dengan perjalanan COVID-19 yang berat, di sini ada 10 publikasi yang dimasukkan dalam meta-analisis dalam hal ini. Kemudian odds rasionya 3,40 dengan P kurang dari 0,1. Ini kurang dari 0,01. Maka ini menunjukkan bahwasannya hipoalbumin itu berkaitan dengan perjalanan klinis yang berat dari COVID-19. Selanjutnya, pemanjangan prothrombin time dikaitkan dengan perjalanan klinis yang berat dari COVID-19. Di sini hanya 8 publikasi yang dimasukkan, kemudian didapatkan odds ratio 2,95, rentangnya 1,61 sampai 5,38 dan didapatkan P kurang dari 0,01. Maka ini menunjukkan bahwasannya peningkatan prothrombin time itu berkaitan erat dengan perjalanan klinis yang berat dari COVID-19. Kemudian diskusi dari jurnal ini, kelebihan dari studi ini melibatkan 62 studi dan totalnya ada 8.301 pasien untuk studi demografi dan klinis. Ini jumlah yang besar. Kemudian ada 26 studi yang masuk dalam meta-analisis dengan total pasien 4.676. Dan studi ini termasuk studi meta-analisis yang pertama tentang faktor-faktor yang berkaitan dengan perjalanan klinis yang parah dari COVID-19. COVID-19 ini terutama menyerang sistem pernapasan dan dapat melibatkan sistem pencernaan. Dari perjalanan klinisnya ternyata ada yang sampai pada kondisi yang berat. Kemudian gejala dari gastrointestinal pada COVID-19 ini hanya terjadi pada 10% pasien, namun di sana masih belum jelas bagaimana virus SARS-CoV-2 ini menginduksi gejala gastrointestinal dan bagaimana SARS-CoV-2 dapat ditularkan melalui saluran gastrointestinal. Kemudian virus SARS-CoV-2 itu dapat ditemukan pada sampel tinja serta dalam mukosa usus. Dan ini berpotensi terjadi penularan COVID-19 melalui feses oral, terutama pada daerah yang dengan sanitasi buruk. Berkaitan dengan angiotensin converting enzyme 2 atau S2, kita tahu bahwa reseptor ini adalah reseptor yang digunakan oleh virus SARS-CoV-2 untuk memasuki sel inang. Kalau pada saluran pencernaan ini banyak pada kalau di usus halus ini banyak di enterosit, bagian proksimal dan distal. Kemudian infeksi SARS-CoV-2 pada S2 expressing enterosit itu dapat menimbulkan peredaman mukosa, kemudian malabsorpsi, sekret usus yang tidak seimbang, kemudian bisa mengaktifasi sistem saraf enterik. Semua ini akan menyebabkan diare. Infeksi SARS-CoV-2 pada gastrointestinal itu juga dapat menyebabkan kerusakan mukosa gastrointestinal melalui rantai respon inflamasi, kemudian diare yang diinduksi oleh obat-obatan terutama antibiotik dan juga perubahan komposisi dan multi dan fungsi mikroba usus, dan ini terjadi secara tidak langsung. Kemudian patogenesis dari keterlibatan hepatik ini bersifat multifaktorial, di mana kita dapatkan
Polymyosite itu juga mengekspresikan reseptor S2, namun jarang dilaporkan adanya peningkatan yang signifikan kadar serum gamma glutamat transferase, alkalin fosfatase, atau bilirubin pada pasien COVID-19. Kemudian juga dari gambaran histopatologi hati pada pasien COVID-19 juga tidak menunjukkan adanya kerusakan yang berarti pada hepatosit atau sel saluran empedu. Maka di sini dari penelitian ini menyimpulkan bahwasanya gangguan atau disfungsi hati terkait dengan COVID-19 ini prosesnya adalah proses sekunder, bukan langsung akibat invasi dari virusnya ke hepar. Jadi ini prosesnya, proses sekunder kenapa terjadi disfungsi hati pada pasien COVID-19. Ya ini COVID-19, infeksi SARS-CoV pada tubuh bisa menyebabkan systemic inflammatory response syndrome atau SIRS, kemudian bisa memicu sepsis, bisa menyebabkan hipoksia atau reperfusi dysfunction, yang ini semua bisa menyebabkan ujung-ujungnya menyebabkan disfungsi hepar. Demikian pula obat hepatotoksis yang digunakan untuk mengobati COVID-19 bisa memicu drug-induced liver injury. Kesimpulannya, meskipun manifestasi gastrointestinal dan hati tidak terlalu umum pada COVID-19, adanya manifestasi keduanya cenderung menyebabkan perjalanan klinis yang parah. Gejala gastrointestinal, terutama diare, itu harus ditanyakan pada pasien karena mengindikasikan perjalanan penyakit yang parah dan berpotensi terjadinya penularan penyakit ini ke orang lain melalui feses. Kemudian tes fungsi hati pada pasien COVID-19 perlu dipantau, terutama yang menunjukkan abnormalitas, terutama pada pasien dengan perjalanan klinis yang parah. Terima kasih. Menarik ya sebenarnya. Jadi kalau di klinik banyak saya menemukan gangguan gastrointestinal, nyeri perut, mual, muntah, diare, yang sering mual muntah, dan itu datangnya tidak ke dokter paru, ke dokter penyakit dalam. Ya, nah nanti dokter penyakit dalamnya tanya ke paru. Banyak, cukup banyak. Ya mungkin 30%, 40% banyak. Cuma tadi menarik yang pemeriksaan dari feses, kita belum pernah ya. Mungkin ini bisa jadi ini ya, apa? Bisa dicoba ya, cuman nggak tahu bisa nggak mikronya atau PK-nya. Menarik ini kalau misalnya seperti ini diperiksa dari feses. Dan ada beberapa yang tadi dianalisis ya, itu adalah teknik menulis jurnal 1.600 sekian jurnal. Ternyata 62 akhirnya ya. Tapi tidak apa-apa, memang seperti itu. Harus dicantumkan sekian. Ada juga eksklusi sekian, dieksklusi lagi, tinggal 62. Tapi bagus ini meta analisis ini. Kalau misalnya nggak tahu PTDS, kalau misalnya bisa nggak pakai meta analisis ya, yang penting terbit jurnal. Bisa ditanyakan, mungkin bisa. Kalau bisa nggak perlu penelitian, cukup Anda membaca jurnal-jurnalnya orang, Anda analisis keluar. Tapi ini harus moto ya, harus berkocok, teorinya harus kuat. Bagus nih, meta analisis obatnya besar. Jadi ada beberapa yang korelasi ya tentang albumin, kemudian komorbid. Jadi komorbid apa? Komorbidnya usia, itu ya, komorbidnya hipertensi, diabetes, kemudian penyakit kardiovaskular dan penyakit gagal ginjal kronis. Ya, itu berkorelasi dengan penelitiannya ya. Ada pertanyaan enggak? Menarik ini jurnalnya. Jadi ini jurnal meta analisis pertama ya. Anda masih punya kesempatan untuk bikin meta analisis kedua, tiga, kelima. Ada pertanyaan? Bagus ya ini ya. Monggo bisa dicontoh. Gampang cuma ngumpulin jurnal-jurnal itu. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih sudah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rumah sakit yang bisa itu berjam-jam mau jemput aku minta tolong begini mas jam 2 siang mas
lama juga ya, ternyata tak kira cuma 15 menit. Tahu, salah.